Bab 961, Pecahkan Gas Emas Iblis Darah, Pisahkan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Boom. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga perlahan keluar dari hutan kematian. Apa itu? Tidak jauh dari hutan kematian, sekelompok orang berbaris perlahan, dan orang yang berbicara adalah Xuanmu, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling, yang juga paling disukai oleh Raja Xuanling. Dikatakan bahwa Raja Xuanling kemungkinan besar akan melewatinya. Melapor kepada pangeran ketiga, tempat itu milik hutan kematian. Itu adalah salah satu tempat di mana Xuan Tiantian dan dunia hantu bertarung. Pergerakan tadi sangat mengerikan, mungkin itu disebabkan oleh masuknya manusia yang kuat untuk memburu dan membunuh monster. Ayo kita berkeliling. Seorang pengikut tertawa. Ya, Xuanmu dengan lembut setuju. Aura itu sangat kuat. Ketika suara Xuanmu baru saja jatuh, seorang pria berpakaian hitam di sampingnya berkata dengan waspada. Ayo pergi. Orang-orang olah surgawi Fenxiangge, kali ini, mari kita lihat seberapa sombongnya kalian. Xuanmu meliriknya, lalu pergi dari sini tanpa henti. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Xuanmu meninggalkan keluarga kerajaan Xuanling kali ini, dan tentu saja dikirim oleh Raja Xuanling untuk menyiapkan beberapa hal di suatu tempat. Hei, aku memenuhi harapan, dan peringkat surgawi alam kaisar sudah lengkap. Pada saat ini, di hutan kematian, Xiaoyan bergerak perlahan, merasakan batu jiwa besar di tubuhnya, kegembiraan tercurah, dan kemudian dia menghadap Xiaomu. Bicaralah dengan Raja Naga Emas. Pada saat ini, batu jiwa melayang dengan tenang di alam jiwa, seolah-olah sedang mengambil langkah dalam evolusi, yaitu, beberapa perubahan aneh akan terjadi. Pada saat ini, mengandalkan kekuatan jiwa kesempurnaan agung surgawi alam kaisar, Xiaoyan cukup percaya diri untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan bahkan mengandalkan kekuatan jiwa saja, itu layak untuk bertarung melawan Kaisar Dou Bintang 8. Tingkat surgawi kaisar sudah sempurna, dan hanya selangkah lagi dari kekuatan jiwa negeri dongeng, tetapi jika Anda ingin benar-benar melangkah ke negeri dongeng, saya khawatir kekuatannya juga perlu mencapai peri petarung, saya ingat. Hantu Raja Naga Emas melayang di kehampaan, menggaruk kepalanya, berkata, ya, memang, meskipun kekuatan jiwa saya saat ini telah mencapai puncak alam kaisar, jika saya ingin maju ke tingkat alkemis, itu terkait erat dengan kekuatan saya sendiri. Kata Xiaoyan. Menurut tebakan Xiaoyan, apoteker tingkat ketiga Tiandixuan tingkat pertama tingkat kaisar sesuai dengan kekuatan jiwa tingkat fana kaisar dan yang pertama hingga Dou di bintang 3, dan apoteker tingkat 2 tingkat kaisar Tiandixuan sesuai dengan kekuatan jiwa tingkat alam kaisar dan pertarungan bintang 4567. Dewa, dan seterusnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini telah mencapai puncak alam kaisar, tetapi jika dia ingin melangkah ke puncak sejati alkemis kelas 3 dari peringkat kaisar, saya khawatir kekuatan minimumnya adalah mencapai kaisar petarung bintang 9. Tapi itu sudah cukup, level alkemis, kekuatannya sudah cukup, itu akan meningkat secara alami. Sekarang kekuatan jiwa yang kuat tidak terkalahkan di antara para sejawat. Xiaoyan tersenyum perlahan. Itu bagus. Raja Naga Emas dan Xiao Muxiao sama-sama menatap Xiaoyan dengan senyum di depan mereka, dan beberapa kekhawatiran di hati mereka juga tersapu. Paman Si, leluhur Xiaomu, kalian, apakah kalian akan pergi? Setelah beberapa saat, Xiaoyan masih bertanya. Yah, sudah hampir waktunya. Raja Naga Emas tiba-tiba terdiam ketika ditanya oleh Xiaoyan, tetapi Xiaomu menamparkan hantu Raja Naga Emas dengan tangannya dan berkata, tapi sebelum kamu pergi, membantu kamu menerobos kekuatan jiwamu dapat dianggap sebagai sedikit harapan untuk anakmu. Kata Xiaomu Zaidu. Ngomong-ngomong, energi emas iblis darah di dalam tubuh. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas menerobos dan berkata, Paman Si, melihat bagaimana Raja Naga Emas, yang selalu sombong, tampak sangat aneh hari ini, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa sakit. Darah iblis emas Qi, itu adalah metode dari Gorevian yang kuat, bagaimana itu bisa muncul pada orang ini? Xiaomu bertanya-tanya, jangan bicara omong kosong, selesaikan dengan cepat. Raja Naga Emas tampak sangat tidak sabar ketika ditanya oleh Xiaomu. Baiklah, Xiaomu juga tahu bahwa iblis darah Jin Qi ini bukan lelucon, jadi dia harus melewati Xiaoyan. Sebenarnya,
Kamu dapat mengeluarkan ki emas dari Gorevian sendiri, karena kamu memiliki api suci, tetapi kekuatanmu terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan api suci. Mungkin akan sedikit menyakitkan untuk sementara waktu, lakukan yang terbaik. Kata Xiao Mu. Terima kasih, leluhur Xiao Mu. Kata Xiao Yan dengan sedikit keras kepala di pupilnya. Aku akan mulai. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, nyala api yang menyilaukan langsung muncul, dan kemudian langsung merobek baju Xiao Yan, memperlihatkan energi emas iblis darah yang sangat jahat. Itu adalah ki emas Gorevian yang sangat jahat, aku khawatir ini adalah cara Gorevian, Raja Klan Gorevian. Xiao Mu baru saja melihat aura jahat yang menempel di dada Xiao Yan seperti belatung tarsal, wajahnya menjadi serius. Api suci, Kuxi, api besar Xiao Mu terus mengalir ke dada Xiao Yan, dan energi emas iblis darah segera bergetar hebat saat dia merasakan kekuatan abadi yang bertarung ini. Setiap kali ki emas Gorevian bergetar, itu akan membuat Xiao Yan merasakan sakit yang menusuk sumsum tulang. Nak, kamu baik-baik saja. Xiao Mu juga menyadari perubahan Xiao Yan dan bertanya. Tidak apa-apa, meskipun Xiao Yan sangat kesakitan, dia dengan paksa menahan rasa sakitnya dan berkata. Tabrakan, wow, setelah beberapa saat, di bawah nyala api Xiao Mu yang kuat, energi emas iblis darah tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian menatap Xiao Mu dengan waspada. Hanya energi emas iblis darah, tetapi juga kendali delusi atas orang-orangku dari klan Xiao. Api suci, hancurkan untukku. Saat suara agung Xiao Mu jatuh, aura emas iblis darah yang penuh dengan kekuatan jahat langsung hancur. Dan tepat ketika energi emas iblis darah menghilang, di suatu tempat di tempat gelap keluarga kerajaan Xuanling, sebuah suara jahat berkata, energi emas iblis darah yang aku tanam pada orang itu sebenarnya telah dihapus. Meskipun energi emas iblis darah itu tirani, orang macam apa Xiao Mu? Kekuatan Xiao Mu sangat tirani. Pada puncaknya, dia mungkin memiliki kekuatan abadi bertarung bintang 4 atau bahkan bintang 5. Bahkan jika kekuatannya saat ini kurang dari 10 gelombang, sangat mudah untuk menghadapi energi emas iblis darah. Energi emas iblis darah belum sepenuhnya hilang, tubuh Xiao Yan juga kembali normal, lalu dia terengah-engah. Anak ini, sangat hebat, kata Xiao Mu perlahan. Tampaknya mudah untuk mengeluarkan energi emas iblis darah sekarang, tetapi jika menyangkut rasa sakit yang tidak manusiawi seperti itu, jika itu adalah Xiao Mu, dia mungkin tidak akan memiliki tekad seperti Xiao Yan, jadi dia secara alami memuji Xiao Yan. Karena masalahnya sudah selesai, maka kita sudah waktunya untuk pergi. Xiao Mu melirik Raja Naga Emas dan Xiao Xuan, lalu menatap Xiao Yan. Leluhur Xiao Mu, Paman Raja Jinlong, leluhur Xiao Xuan, kata Xiao Yan dengan hidung masam. Sejak menerobos benua Doqi dan datang ke sini, jika bukan karena bantuan pamannya. Raja Naga Emas, aku khawatir aku tidak akan berada di tempatku hari ini, jadi kebaikan Xiao Yan kepada Raja Naga Emas secara mengejutkan sama dengan Yao Lao di benua Doqi saat itu. Orang baik ingin berada di segala arah. Sampai jumpa lain kali, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Tapi sebelum itu, kamu harus berkultivasi dengan baik. Raja Naga Emas tersenyum, tetapi suaranya sedikit tercekat. Murid ini dengan hormat mengirim 3 senior. Pupil mata Xiao Yan memerah, hidungnya masam, dan dia berlutut dengan paksa. Dan Raja Naga Emas langsung dimasukkan ke dalam cincin penerimaannya oleh Xiao Mu, dan segera membawa Xiao Xuan dan sekelompok 3 orang, dan menghilang langsung ke dalam hutan kematian, hanya menyisakan Xiao Yan sendirian. Petik 2. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, lalu Xiao Yan nyaris tak berdiri, melihat ke tempat Paman Raja Naga Emas menghilang, dan bergumam. Paman dan para leluhur tetap bungkam tentang urusan keluarga Xiao, mungkin karena mereka takut aku akan terlibat dalam masalah. Tetapi sejauh yang aku tahu, hilangnya klan Xiao pasti terkait dengan pusat dunia manusia, dan pusat dunia manusia adalah keberadaan manusia terkuat. Aku butuh kekuatan. Pupil mata Xiao Yan kembali menegang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dia butuh kekuatan. Kita butuh kekuatan untuk melindungi sisik warna. Kita harus menemukan Suner untuk menemukan Zukun dan kekuatan mereka untuk menyelamatkan klan Xiao mereka. Kau tidak bisa membuat pria gemuk besar dalam satu gigitan, jadi sekarang lebih baik aku menghadapi kompetisi sekte berikutnya. Kalau begitu, pergilah ke Suner dan Immortal Saint Yan. Setelah itu,
Mungkin kita bisa pergi ke tempat yang kuat yang menjaga klan Xiao kita untuk mendapatkan sesuatu kembali. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata langsung. Memiliki ide di dalam hatinya, dia segera bangkit, alih-alih tinggal di sini, dia menuju ke pintu keluar hutan kematian. Ini adalah bagian terluar dari benua Xuanling, bagaimana aku bisa kembali? Tiba-tiba, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, aku mendengar dari wakil kepala aula sebelumnya bahwa ada segel di sekitar hutan kematian yang menyegel pintu masuk ke alam hantu. Di mana ada susunan teleportasi, kamu bisa kembali ke paviliun dupa terbakar dengan ini. Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi sekte dibuka sepenuhnya. Aku harap itu akan terjadi tepat waktu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia meluruskan napasnya dan menuju pintu masuk ke segel dunia hantu. Kota Loyan, sebuah kota kecil yang bertahan di hutan kematian di tepi terluar benua Xuanling. Jumlah penduduk kota kecil ini hanya beberapa ratus orang, tetapi yang tidak diketahui oleh orang awam adalah bahwa ini sebenarnya adalah penduduk paviliun pembakaran dupa, karena disinilah sangat dekat dengan segel tertentu di alam hantu, dan itu juga satu-satunya cara untuk pergi ke tanah tersegel di pintu masuk alam hantu. Oleh karena itu, paviliun Fenxian telah menyiapkan susunan teleportasi di sini. Pertama, untuk memfasilitasi pengalaman para pengikut sekte, dan kedua, juga untuk membatasi perwalian dunia hantu. Suan 3 hari. Kota ini tampaknya sunyi. Xiao Yan tidak gegabah berjalan di udara, tetapi memilih untuk berjalan kaki. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah ada tabu di kota ini. Saat ini, Xiao Yan masih ribuan mil jauhnya dari kota. Dia hanya mengetahuinya melalui persepsi jiwanya, tetapi tampaknya ada aura lain yang tidak jauh dari kota. Lari? Apakah kamu lari? Sudah kubilang sejak lama bahwa jika kamu memprovokasi keluarga kerajaan Xuanling kami, kalian semua harus mati. Tidak jauh dari Xiao Yan, dua pria kekar perlahan mengelilingi seorang pria yang terluka, dan kemudian berkata dengan nada aneh. Sekelompok kuda hama, pria itu tampaknya terluka parah, tetapi dia tetap bersikeras. Kapten, jangan bicara omong kosong dengannya, selesaikan dia sesegera mungkin, dan kemudian kembali untuk bertemu pangeran ketiga. Kali ini, kompetisi sekte pasti sedikit lebih ramai, jadi sebelum keluar, rajaku juga memberi perintah untuk membunuh 7 orang ini sekaligus. Pria besar lainnya juga tertawa. Xiao Yan meliriknya, dan tidak bermaksud untuk bertindak gegabah. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak punya cukup makanan, meskipun berurusan dengan 2 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Do Bintang 7 tentu saja tidak masalah. Namun, adegan berikutnya mengejutkan Xiao Yan. Hanya di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, kau bukanlah lawan kami berdua di tahap akhir Kaisar Do Bintang 7, belum lagi kau terluka parah. Jangan khawatir, aku masih enggan membunuhmu sekarang. Terima sanksinya. Setelah pria kekar di kepala selesai berbicara, kapak besar di tangannya tiba-tiba terangkat, dan aliran kekuatan hidup yang stabil langsung mengalir keluar, menunjuk ke pria yang terluka di depannya. Bajingan, pria itu menggertakkan giginya, lalu matanya sedikit terpejam. Pergilah ke neraka. Pria kekar itu mengangkat kapak raksasanya, dan cahaya merah meraung ke arah pria yang terluka itu. Kekuatan serangannya begitu kuat sehingga mungkin bisa mengenai pria itu dalam sekejap. Feng Tianjue, pada saat ini, pupil pria itu memerah, dan niat membunuh merasuki udara. Kekuatan tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 tidak diragukan lagi ditunjukkan, dan saat suara itu jatuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan ketidaknormalan. Fluktuasi energi yang membara, tabrakan, serangan kedua yang menyilaukan itu mengenai sasaran secara langsung, dan kemudian gelombang panas yang membara perlahan menghilang. Bocah, mati. Melihat bahwa kekuatan kedua baru saja mengenai sasaran, sosok pria kekar di kepala itu melintas, kapak raksasa di tangannya langsung terangkat, dan saat berikutnya dia berbalik, dia datang ke sisi pria yang terluka itu, dan menebas dengan kapak. Kapak yang tampaknya sederhana sebenarnya mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat, tingkat kekuatan hidup ini cukup untuk melukai pria yang terluka parah. Tidak bagus, pria yang terluka itu baru menyadari ada yang tidak beres, dan saat hendak mengerahkan energinya untuk bertahan, ia merasakan tubuhnya lemas. Jelas, ia telah menggunakan terlalu banyak energi untuk melarikan diri dari kejaran. Kapak raksasa yang dipenuhi bau kematian itu terus membesar di pupil pria yang terluka itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas,
kapak itu sampai ke pria yang terluka itu. Hanya dengan satu langkah maju, pria yang terluka itu akan terpotong-potong dalam sekejap. 2,5. Rasa tidak berdaya muncul di pupil pria yang terluka itu, seolah-olah jejak kegilaan muncul. Bang bang bang. Tepat saat pria yang terluka itu kebingungan, sebuah serangan menghantam kapak raksasa pria kekar itu dengan sangat akurat. Siapa? Melihat ini, pria besar kekar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada, lalu melihat sekeliling. Jangan mencarinya, dialah yang telah mengambil nyawamu. Sosok yang agak tampan perlahan muncul di depan mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum. Senyum mereka sangat cerah gelombang namun, kedua pria kekar itu merasakan niat membunuh yang mengejutkan dari senyum mereka. Adik kecil, pria yang terluka itu membuka matanya dengan enggan, lalu berbicara. Jangan bicara, kamu terluka parah. Ini adalah obat penyembuh. Xiao Yan melirik pria yang terluka itu, lalu berkata dengan lembut, dan setelah berbicara, dia mengeluarkan beberapa pil obat. Mendengar kata-kata itu, pria yang terluka itu tidak ragu-ragu dan langsung menelan pil obat itu. Lagi pula, saat ini, seekor kuda yang mati hanya bisa digunakan sebagai dokter kuda yang masih hidup. Pil obat ini sangat kuat. Tepat setelah menelan pil obat itu berubah menjadi kekuatan obat murni, terus-menerus menyehatkan bagian dalam tubuhnya yang terluka parah. Dodi Bintang 7 keluar untuk dipermalukan di masa-masa awal. Orang tuamu tidak pernah mengajarimu untuk melakukan segala sesuatu sesuai kemampuanmu. Kapten, biarkan aku datang dan membunuh bocah bodoh ini. Pria kekar lainnya terkejut pada awalnya, lalu tertawa. Orang ini tidak sesederhana itu. Kapten kekar itu berkata dengan waspada. Kekuatan tirani serangannya tadi tidak kurang dari beberapa serangan Kaisar Do Bintang 7 tahap akhir. Jelas bukan kebetulan bahwa serangan tirani seperti itu ditentang oleh seorang pria di tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Kapan anjing keluarga kerajaan Xuanling menjadi begitu marah? Xiao Yan selesai berbicara, dan dengan lembut melepaskan penguasa kuno api abadi dari belakang, lalu berkata dengan suara muram. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Nak, kau sedang mencari kematian. Seorang pria kekar lainnya mendengar bahwa Xiao Yan telah menghina keluarga kerajaan Xuanling mereka sedemikian rupa, dan langsung menjadi marah, tombak panjang muncul di tangannya, sosoknya berkelebat, dan dia melancarkan serangan ke arah Xiao Yan. Pistolnya menyala lagi. Seorang pria kekar lainnya berteriak keras, semburan cahaya biru muncul dari tombak panjang di tangannya, lalu langsung menyerang Xiao Yan Tianlinggai, pukulan yang sangat mengerikan, jika kena, akibatnya tak terbayangkan. Dang-dang, meskipun serangan dan kekuatan pria kekar itu sangat kuat, kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu kuat. Serangan pria kekar itu sudah terlihat oleh Xiao Yan, jadi Xiao Yan dengan lembut mengangkat Yi Huoheng. Guci menghentikan serangannya. Bagaimana mungkin? Melihat ini, pria kekar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Serangannya sangat kuat, dan gerakannya bervariasi. Bahkan kaptennya tidak dapat menebak jumlah serangannya. Bagaimana mungkin orang ini di tahap awal Kaisar Do Bintang 7 begitu menakutkan? Ayo kita maju bersama, kalau tidak, kalian tidak akan punya kesempatan. Xiao Yan mengangkat penguasa kuno Yi Huoheng, dan segera mendorong pria kekar itu mundur beberapa kaki. Aku menyerang kiri, kalian menyerang kanan, dan memutuskan untuk tidak membiarkan kedua orang ini melarikan diri, kalau tidak, kita semua akan mati. Keduanya saling memandang, dan kemudian Kapten Kekar itu mengatakan sesuatu, dan kemudian ada jejak kejahatan di antara mereka berdua. Kekuatan, untuk benar-benar berkolusi dengan ras jahat dari luar wilayah, aku benar-benar sangat mengagumimu. Jika memang begitu, maka mari kita bermain denganmu. Api kaki tiba-tiba muncul di sekujur tubuh Xiao Yan. Dan api kaki ini baru saja muncul, yang langsung membuat kedua pria kekar itu merasa tidak nyaman. Sialan, Kapten, api macam apa ini, begitu kuat untuk ditekan. Bawahan lainnya berkata, ini seharusnya api yang menahan kekuatan di tubuh kita, hati-hati. Pergilah. Setelah Kapten Kekar itu selesai berbicara, dia segera memimpin. Kekuatan kedua orang ini seharusnya hanya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7. Hanya karena kutukan darah ras jahat asing ditambahkan ke tubuh mereka, mereka melambung ke tahap akhir Kaisar Do Bintang 7. Tapi kekuatan yang meroket ini terlalu mengambang. Sudut mulut Xiao Yan bergerak. Hati-hati adik kecil, kekuatan mereka berdua berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 7.
Luka dalam pria yang terluka itu sudah lebih dari setengah sembuh, tetapi melihat Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meskipun sampai sekarang, pria yang terluka itu tidak tahu mengapa Xiao Yan ingin menyelamatkannya. "Nak, ikut campur urusan sendiri akan membunuhmu," kata kapten yang kekar itu, dan kapak raksasa di tangannya menghantam Xiao Yan, dan kapak besar dengan ukuran 100 meter meraung. Tidak hanya ada suhu yang sangat tinggi di atas kapak itu, tetapi juga kekuatan jahat yang sangat lemah. Dan kekuatan jahat itu tidak asing bagi Xiao Yan, sepertinya itu adalah cita rasa para Gorevian. Kaki pertama dari penguasa pemecah langit 7 lapis. Penguasa renang 3 langkah. Api suci berwarna kuning kaki muncul di tubuh Xiao Yan, dan dia mendengus pelan. Dan saat suara Xiao Yan jatuh, kecepatannya benar-benar meroket, menerobos pengepungan kapten yang kekar itu dalam waktu singkat, dan kemudian menuju ke pria kekar lainnya. Tujuan Xiao Yan sangat sederhana. Bunuh yang lemah terlebih dahulu dan kemudian hadapi yang kuat. Dengan kekuatan jiwa yang besar, Xiao Yan dapat mengetahui bahwa meskipun dua orang di depan mereka sama-sama berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7, kekuatan kapten yang kokoh dapat dikatakan berada di puncak tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7, sementara yang lain baru saja melangkah ke dalamnya. Jadi tentu saja ada pengorbanan. Tidak bagus. Pria besar yang kokoh itu memperhatikan serangannya melayang ke udara, dan segera menyadari sesuatu, matanya tiba-tiba beralih ke sisi lain dirinya, dan berteriak, "Hati-hati." Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Terlambat, kaki kedua, ombaknya bertumpuk 1000 kaki. Suara sembrono terdengar perlahan, dan suara itu baru saja terdengar, dan tiba-tiba, di ruang ini, bayangan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian tiba-tiba bergabung bersama, muncul di tangan Xiao Yan, dan mereka terbelah dengan satu kaki, yang mengguncang bumi. Plop, dengan pukulan yang mengerikan itu, pria kekar itu tidak punya waktu untuk terkejut dan bertahan, dan dia langsung mati, bahkan tidak ada jejak sampah yang tersisa. "Dasar bajingan, pergilah ke neraka." Melihat bawahannya langsung hancur, kapten kekar itu meraung marah. "Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba." Xiao Yan mengambil kembali penguasa kuno api abadi dan menghadapi orang ini. "Bajingan-bajingan sialan." Pria besar kekar itu menggunakan 3 bola berturut-turut, menunjukkan betapa marahnya dia. "Wah, aku tidak ingin menggunakan benda itu, kamu memaksaku." Setelah pria kekar itu selesai berbicara, noda darah misterius yang berkedip dengan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di atas noda darah itu, lingkaran kejahatan dan aura yang sangat menjijikkan meresap. "Kutukan darah kelas 2, kata Xiao Yan dengan ekspresi tidak seimbang. "Sejak reruntuhan bulan terang, samar-samar aku tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling tampaknya telah berkolusi dengan klan jahat asing, tetapi Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa cara kolusi klan jahat asing ini begitu menyeluruh sehingga bahkan pemimpin tim sekecil itu memiliki kutukan darah. Segel Kekaisaran, Kai." Kapten yang kokoh itu tampaknya tidak tahu bahwa itu adalah kutukan darah, jadi dia bergumam. Dan saat kapten yang kokoh itu selesai berbicara, kutukan darah berubah menjadi kekuatan yang menyilaukan, yang terus-menerus berkumpul di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatannya juga meroket. Dalam waktu singkat, ia menembus tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7 dan mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7, tetapi napasnya penuh dengan kejahatan. "Nak, menderitalah." Pria besar kekar yang kekuatannya meroket karena penggunaan kutukan darah itu mengangkat kapak raksasa di tangannya dan berkata dengan keras kepada Xiao Yan. "Sebelumnya diubah, mungkin aku akan bingung. Tapi sekarang kekuatan jiwa yang besar itu dipadukan dengan api suci yang menahan ras jahat di luar wilayah. Hanya 7 bintang Dodi yang lengkap gelombang apa yang kau takutkan?" Pupil mata Xiao Yan menunjukkan jejak panas yang membara, lalu dia memegang erat penguasa kuno api abadi di telapak tangannya, dan api suci yang menyilaukan terus muncul. Api suci yang menyilaukan, muncul, dengan aura samar yang menekan kekuatan pria kekar itu. Ling Tianshan, kapak dewa pria kekar itu menebas Xiao Yan. Perbedaannya adalah kekuatan serangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kaki keempat, penguasa yang menghancurkan langit. Suara Xiao Yan tiba-tiba muncul, seolah-olah meledak di langit, bergema. Boom! Sinar yang sangat besar setinggi 100 kaki, menghadapi kekuatan api suci, yang berevolusi dan berevolusi menjadi kejahatan, tiba-tiba mengenai kapten yang kekar itu.
Sangat kuat. Ini adalah reaksi pertama dari kapten yang kekar itu. Bahkan jika dia menggunakan segel kaisar untuk memperkuat kekuatannya, dia tampaknya tidak sebanding dengan pria di depannya. Lebih baik pergi dulu, orang ini terlalu kuat. Niat untuk mundur lahir di dalam hatinya, dan dia segera melancarkan serangan di Du, dan segera bersiap untuk melarikan diri. Huang Quan, Heaven Surat. Tepat ketika kapten yang kokoh itu teralihkan, serangan jiwa yang mematikan diam-diam menghantam pusat jiwa kapten yang kokoh itu. Saat berikutnya, kapten yang kokoh dari pria besar itu jatuh dari udara seperti anjing mati, dan seluruh tubuhnya acuh tak acuh. Guntur berarti membunuh tahap akhir Dou di bintang 2 bintang 7, pria kecil yang sangat kuat. Dan wajah pria yang terluka itu juga menjadi serius dan gembira saat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat mereka berdua terbunuh oleh serangannya sendiri tanpa meninggalkan ambiguitas apapun. Xiao Yan pada dasarnya waspada, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan musuh seperti itu lolos. Karena mereka memiliki hubungan yang buruk, mereka hanya bisa membunuh mereka sepenuhnya, jika tidak, mereka akan merepotkan di masa mendatang. Dari dua pria kekar itu, salah satu pria kekar itu telah dibunuh oleh Xiao Yan, dan tidak ada sampah yang tersisa, sementara kapten pria kekar lainnya terluka parah oleh Xiao Yan, dan dia tidak berbeda dengan orang mati. Sebenarnya, Xiao Yan tidak menyangka kekuatannya telah meroket begitu banyak. Adapun akar penyebab lonjakan ini, itu adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa telah mencapai tingkat kaisar, sehingga kekuatan hidup dan bahkan keterampilan bertarung yang ditampilkan saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kedua pria kuat di tahap akhir kaisar pertarungan bintang 7 ini mati dengan sangat salah. Xiao Yan memang memiliki level kekuatan hidup tertinggi, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa level kekuatan hidup tertinggi ini tampaknya tidak sekuat kaisarnya sendiri atau bahkan api suci, jadi wajar saja ia jarang menggunakannya. Namun, itu tidak bisa tanpa kekuatan hidup. Bagaimanapun, kekuatan hidup adalah fondasi untuk terobosan di masa depan, jadi sejak kekuatan hidup lahir, itu dikesampingkan oleh Xiao Yan. Berani bertanya nama adik laki-laki itu. Pria yang terluka itu sangat terkejut setelah melihat Xiao Yan menggoda dan membunuh dua pria kekar itu dengan mudah. Anda harus tahu bahwa dua orang di depan mereka adalah orang-orang kuat di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7, jadi dibunuh oleh orang di depan mereka pasti telah menyebabkan banyak kejutan bagi pria yang terluka itu. Orang-orang biasa di tahap awal Kaisar Dou Bintang 7 dapat dengan mudah membunuh dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir, yang mengerikannya, tetapi hanya pria yang terluka itu sendiri yang tahu. Selain itu, dengan menambahkan, nada bicara Xiao Yan terhadap dua keluarga kerajaan Xuanling tadi, pria yang terluka itu menebak bahwa orang ini pasti memiliki banyak keluhan terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Tidak heran jika pria yang terluka itu berpikir seperti itu. Bagaimanapun, Xiao Yan hampir terbunuh ketika dia pergi berendam di kolam kekaisaran Xuanling, dan keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan yang buruk dengan Paviliun Fenxiang dan keluarga Medusa. Keluarga Medusa sekarang adalah ratu. Itu juga istrinya sendiri, jadi segala macam hal, tentu saja memiliki keluhan yang mendalam terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Namaku Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut datang ke sisi pria yang terluka itu dan berkata setelah membantunya berdiri. Xiao Yan, pria yang terluka itu menatap Xiao Yan dengan sangat antusias, dan segera merasa sedikit malu. Dia tidak tahu obat apa yang dijual Xiao Yan di labu itu, tetapi setelah mendengar namanya, dia berseru. Apakah Xiao Yan yang berhasil berkultivasi di aula Paviliun Fenxiang dan memecahkan rekor gua kultivasi? Pria yang terluka itu jelas gelisah dan berkata, "Ya, kakak senior, itu pasti seseorang dari Istana Surgawi, kan?" Xiao Yan setuju dan kemudian bertanya, "Tidak buruk, tidak buruk." Pria yang terluka itu merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan baru saja melihat bahwa dia sedang diplot dan diabaikan, dan kemudian kembali setelah dia memamerkan harta karun Istana Surgawi. Hubungan itu adalah keluarga. Xiao Yan, karena ini adalah keluarga, aku tidak akan bertele-tele, aku akan mengatakannya dengan jujur. Wajah pria yang terluka itu tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, "Kakak senior, tolong beritahu aku." Xiao Yan menatap pria ini dengan sangat serius, dan segera menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. "Namaku Duan Yu, dan aku adalah orang terlemah di antara 7 orang di Istana Surgawi." Pria yang terluka itu berkata perlahan. Ternyata itu adalah kakak senior Duan Yu.
Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum. Mengenai 7 orang di Istana Surgawi, Xiao Yan tentu saja mendengarnya ketika dia berada di paviliun pembakaran dupa. 7 orang di Istana Surgawi semuanya adalah orang-orang kuat yang telah melangkah ke level Kaisar Dou Bintang 7, dan batu giok ini secara mengesankan berada di antara 7 orang di Istana Surgawi. Yang terlemah. Namun, bahkan yang terlemah pun memiliki kekuatan tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Adapun kakak laki-laki terkuat di Istana Surgawi, dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang mendekati kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7. Kakak senior Duan, saya ingat bahwa guru berkata, bukankah kamu pergi untuk menjaga segel di pintu masuk dunia hantu? Bagaimana mereka bisa dikejar oleh mereka berdua? Xiao Yan bertanya, ceritanya panjang. Pada awalnya, kepala istana mengirim kami untuk menjaga pintu masuk ke dunia hantu ini. Dia ingin menguji kami, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami akan menemukan rahasia yang mengejutkan. Rahasia ini terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling, jadi mereka ingin membunuh orang untuk membungkam mereka. Kata Duan Yu, rahasia apa? Xiao Yan berseru. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Alam hantu dan santian-suantian kita sudah tidak cocok sejak zaman dahulu, dan keluarga kerajaan Xuanling sebenarnya diam-diam berkolusi dengan para ahli alam hantu untuk mencoba menduduki suantian-tian kita. Duan Yu berkata dengan sangat marah. Sepertinya harus ada beberapa faksi di keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Pada awalnya, klan jiwa, musim dingin yang marah dari klan Medusa, ditambah pembangkit tenaga alam hantu, dan klan jahat asing yang ditemukan Xiao Yan sekarang, semua ini menunjukkan bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidaklah sederhana. Ngomong-ngomong, saudara muda Xiao Yan, ayo kita pergi ke sekte untuk meminta bantuan dengan cepat, kalau tidak, saudara senior dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan. Duan Yu berkata dengan tergesa-gesa, seolah memikirkan sesuatu. Tempat ini terlalu jauh dari sekte. Saudara, kau harus membawaku ke sana. Kebetulan aku punya dendam dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kata Xiao Yan, tapi mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 8 yang bertanggung jawab, tidak mungkin. Duan Yu menolak secara langsung. Saudara senior, ayo pergi, sekarang kita hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Dou di bintang 8, bukan tidak mungkin untuk dilawan. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana. Duan Yu juga tahu bahwa pergi ke sekte dari sini, aku takut kakak laki-lakinya telah dibunuh oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiao Yan dan membawanya bersamanya. Xiao Yan berjalan menuju lereng gunung. Keduanya menyembunyikan napas mereka di sepanjang jalan, dan perlahan berjalan menuju tujuan mereka. Gelombang aura di sini sangat aneh. Xiao Yan melihat sekeliling dengan waspada, dan menemukan bahwa sejak memasuki hutan ini, auranya sangat menakutkan, dan tampaknya sangat menyeramkan. Petik 2. Ini adalah salah satu pintu masuk yang sangat penting ke dunia hantu. Kalian bersaudara menjaga pintu masuk dengan seluruh kekuatan kalian, tetapi mereka diam-diam diserang oleh anggota keluarga kerajaan Xuanling, jadi mereka dengan putus asa mengirimku keluar untuk meminta bantuan. Dan di sini sangat dekat dengan segel, jadi ada banyak hantu yang merasuki, tentu saja ini masalahnya. Duan Yu menjelaskan. Bagaimana kekuatan mereka secara keseluruhan? Xiao Yan masih bertanya. Bagaimanapun, mengetahui kekuatannya, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Ketika aku pergi, 2 Dou di bintang 8 menyerang kakak laki-laki senior. Kemudian, mereka menjadi lebih kuat, dan aku dikirim oleh mereka sebelum aku bisa mengetahui statusnya. Aku tidak melihat pikiran-pikiran lainnya dengan jelas. Duan Yu berpikir sejenak dan berkata, 2 Kaisar Petarung Bintang 8. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jika ada Kaisar Petarung Bintang 8, Xiao Yan seharusnya memiliki kemungkinan untuk menggunakan caranya. Jika ada 2, itu akan merepotkan. Kakak tertua melukai Kaisar Dou Bintang 8 dengan serius, jadi mereka seharusnya hanya memiliki 1 Kaisar Dou Bintang 8 yang bisa bertarung, tetapi kakak senior juga terluka parah. Duan Yu berkata, kalau begitu, biarkan mereka melihat. Orang-orangku dari Burning Incense Pavilion tidak mudah diganggu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama Duan Yu menuju ke kedalaman hutan, di mana pintu masuk ke dunia hantu tempat segel itu berada. Hehe,
Pangeran ketiga, melihat penampilannya, keenam orang di Istana Surgawi seharusnya tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Di hutan pegunungan yang agak gelap, dikelilingi oleh massa udara yang gelap, dan sepotong udara muncul di dalamnya. Ruang terbuka. Bagian tengah ruang terbuka memiliki luas sekitar 100 meter. Ada sumur kering di tengahnya. Sumur kering itu tenggelam ke dalam tanah. Kepala sumur yang menonjol berbentuk persegi, dan rune misterius tersembunyi di tepi kepala sumur perlahan merayap, dan di bawah merayap, tampaknya menekan sesuatu yang ada di sekitar sudut. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Selain itu, di mulut sumur, Ki Hantu menyembur keluar. Ki Hantu tampak sangat gelap, sangat menakutkan dan menyeramkan, dan saat ini di sekitar sumur kering, 6 sosok sedang duduk di tanah, jari-jari mereka terhubung ke hati mereka, mengelilingi sumur kering dengan erat. Sinar cahaya yang menyilaukan pada keenam orang itu membentuk formasi aneh, yang mengelilingi sumur kering dengan erat. Namun, keenam orang itu semuanya memiliki beberapa bekas luka dengan tingkat yang berbeda-beda, dan napas mereka sedikit lamban, jelas mereka terluka dalam berbagai tingkat. Aku tidak ingin itu berlangsung lama. Ketujuh orang ini harus mati, kalau tidak mereka akan dibiarkan sendiri. Ketika seorang murid catatan muncul di paviliun Fenxiang, itu akan menjadi bencana bagi keluarga kerajaan Xuanling kita. Pangeran ketiga Xuanmu berkata dengan sungguh-sungguh. Mengenai Yin Yintong, Xuanmu masih memiliki ingatan yang segar. Dia menolak untuk membiarkan seorang jenius seperti itu muncul di paviliun Fenxiang. Terakhir kali dia menggunakan hampir sebagian besar kekuatan keluarga kerajaan Xuanling mereka untuk secara paksa melenyapkan Yin Yintong, meskipun masalah ini masih berlangsung. Orang-orang di paviliun pembakaran dupa dibiarkan dalam kegelapan, tetapi Xuanmu juga takut. Menurut tebakan Xuanmu, Raja Xuanling akan mengumumkan turun tahtanya setelah bermain untuk waktu yang lama. Pada saat itu, kursi Raja Xuanling akan menjadi miliknya sendiri, jadi dia harus menyingkirkan paviliun pembakaran dupa. Pangeran ketiga, yakinlah, hanya 1 dari 7 yang lolos, dan yang lolos adalah yang terlemah di antara ketujuh. Aku telah mengirim 2 ahli Kaisar Do bintang 7 tahap akhir untuk memburu mereka. Aku yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Itu akan berhasil, kata pria berpakaian hitam. Semuanya tergantung pada wakil kepala. Xuanmu meliriknya, dan tahu bahwa status 2 orang di depannya tidak rendah, dan dia akan menjadi tangan kanannya di masa depan, jadi dia tidak bertanya. 2 orang di depan mereka secara mengesankan adalah kapten kedua dari Legiun Elang Serigala, 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling. Selain kepala dan wakil kepala, mereka berdua harus dianggap sebagai yang terkuat di antara Korps Elang Serigala. Nama asli keduanya telah menghilang, tetapi nama kode diadopsi, yaitu Kepala Serigala dan Naga Serigala. Pada tahap awal Do di bintang 8. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kekuatan 7 orang di Istana Surgawi berada di luar harapan saya. 2 Kaisar Petarung bintang 8 kita, 3 Kaisar Petarung bintang 7 yang berhasil, dan 5 Kaisar Petarung bintang 7 pada tahap akhir dari barisan yang begitu besar hampir mengalami kecelakaan, kata pria berbaju hitam. Naga Serigala terluka parah oleh kakak laki-laki Tiandian, dan kehilangan kekuatan bertarungnya, jadi dia hanya bisa berkultivasi di samping. Kali ini, jika bukan karena bantuan kedua kapten, saya khawatir akan sangat sulit untuk menaklukkan ke-6 orang ini. Setelah masalah selesai, manfaatnya secara alami akan datang dari kalian semua. Xuanmu berkata kepada sekelompok orang kuat di sekitarnya. Tercela, pada saat ini, di antara 6 orang yang mengelilingi sumur, satu-satunya wanita berbicara dengan lembut, suaranya penuh dengan rasa jijik. Sekelompok 7 orang dari mereka diserang oleh orang-orang Kaisar Xuanling. Jika bukan karena dukungan formasi kuat yang ditinggalkan oleh Zhu Jin di akhir, saya khawatir mereka akan menjadi kura-kura dalam guci Kaisar Xuanling. Hei, dikabarkan bahwa Luan Yu di kuil paviliun Fenxiang secantik peri surgawi. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xuanmu tersenyum menghadapi rasa jijik wanita itu, tanpa rasa tidak senang. Nama wanita ini adalah Luan Yu, dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat kelima di aula hari ini, dan dia juga merupakan tahap tengah Kaisar Do bintang 7. Luan Yu mengenakan tule untuk memamerkan sosok anggunnya sepenuhnya. Karena cedera, pipinya memerah. Dengan sedikit kemerahan, dan dia menambahkan gaun berbulu agar terlihat seperti boneka porselen yang keluar dari potret. Xuanmu,
keluarga kerajaan Xuanlingmu sebenarnya berkolusi dengan alam hantu. Kau melanggar aturan Xuantian Santian kami. Jika masalah ini dikembalikan ke sekte, kau pasti akan mati. Pada saat ini, Xuanmu tampaknya menyadari pandangan Xuanmu. Mata Luan Yu salah, dan pria lapar ketiga berkata, nama pria ini adalah Huang Kong, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ketiga di kuil surga, dan kekuatannya telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 7. Jangan khawatir, masalah ini disebarkan kembali, karena kalian semua harus mati. Dan kau benar-benar memberitahuku, aturan. Itu konyol, semua aturan dibuat oleh yang kuat, asalkan kekuatannya cukup, mereka bisa diubah. Xuanmu mendengar kata-kata itu dan mencibir tak percaya. Kau, Luan Yu dan Huang Kong saling melotot saat mendengar kata-kata itu. Tenanglah, atur napasmu, dan jangan biarkan orang ini memengaruhi pikiranmu. Jika formasi kita dipengaruhi oleh pikirannya, mungkin pintu masuk ke dunia hantu akan hilang, dan kemudian mereka akan benar-benar tercapai oleh konspirasi dan tipu daya mereka. Pada saat ini, pria yang menjadi yang pertama di antara keenamnya itu meremehkan. Aku sudah diajari. Melihat ini, 5 saudara senior lainnya mengangguk. Ketujuh dari mereka telah melalui banyak hal bersama, jadi tentu saja mereka benar-benar saling percaya kali ini. Mu Tianyuan, jangan berpikir bahwa saudara seniormu dari Istana Surgawi dapat menyelamatkanmu dari bahaya kali ini. Kali ini, kamu tidak hanya akan mati, tetapi ketika pasukan dunia hantu berbaris ke Xuantian Santian, kamu juga akan mati di paviliun dupa terbakar. Xuanmu mendengus dingin. Ini tidak membuatmu khawatir gelombang jika kamu ingin membuka segel, kamu harus melangkahi tubuhku. Kakak senior yang memimpin berkata dengan enteng, tetapi kebanggaan yang tersirat tidak dapat disembunyikan. Kau masih keras kepala saat akan mati, berikan padaku. Xuanmu tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan dingin ketika mendengar ini. Pangeran ketiga, mengapa kita tidak menunggu? Formasi ini benar-benar aneh. Jika dipaksa untuk menerobos, aku khawatir itu akan menyebabkan banyak kerugian. Pria berpakaian hitam di sisi lain, Wolf Tu, berkata, jelas para ahli yang dibawa kali ini adalah tulang punggung keluarga kerajaan Xuanling mereka, Wolf Tu. Tentu saja, aku tidak ingin kalah tanpa alasan. Berikan padaku, aku akan menanggung kerugian apapun. Setelah Xuanmu selesai berbicara, sebuah gulungan hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan gulungan itu tertutup rapat dengan hantu yang sangat tebal. Selama benda ini dilemparkan ke pintu masuk segel dunia hantu, maka segel itu akan benar-benar rusak, dan kemudian para ahli dari benua sungai darah dunia hantu akan memasuki Xuan Santian. Kakak tertua, kakak ketujuh, apakah dia akan kembali? Pada saat ini, bahkan Huang Kong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, sebelum kakak tertua dapat berbicara, Luan Yu, yang berada di sebelahnya, berbicara dengan lembut, suaranya penuh ketegasan. Jika demikian, mari kita bertarung. Melihat ini, sekelompok orang kuat di sekitar Xuanmu mendesak energi kehidupan yang sangat tirani untuk menyerang formasi 6 orang Mu Tianyuan. Pada saat yang sama, dalam suasana hantu yang aneh, dua sosok perlahan muncul seperti hantu, tetapi mereka tidak ditemukan oleh siapapun.